Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, di kesempatan subuh kali ini kita bisa kembali berjumpa dengan izin Allah untuk sama-sama melanjutkan kajian kitab ilmu-ilmu syar'i, yaitu di kajian ilmu ushul fikih dari kitab Taisir Ilmu Ushul Fikih yang ditulis oleh Abdullah bin Yusuf Al-Judai hafizahullah. Kita masih di pembahasan tentang dilalah lafaz ya terhadap makna ya, yaitu bagian yang kedua yang dilalahnya tidak jelas ya, ghair wadih ad-dilalah. Dan masih di poin yang kedua, yaitu tentang muskil. Kita melanjutkan contoh ya berupa muskil ya yang terdapat di dalam nas-nas syariah dalam Quran dan hadis, yaitu yang mencakup dua hal ya. Yang pertama lafaz yang mustarok, yang kedua ada dua nas yang secara zahirnya bertentangan. Wa mithalus sunnati, contoh dari sunnah ya dalam hadis. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala safara wala hammah. Tidak ada penyakit yang menular, tidak ada safar ya, kesialan ya pada bulan Safar, wala hammah, dan juga tidak ada menganggap sial dengan burung yang di malam hari, yaitu burung hantu. Faqala A'rabi, maka seorang Arab gunung berkata, Ya Rasulullah, fama balu ibili takunu firromli ka'annaha azibau. Seorang Arab gunung itu bertanya ya kepada Rasulullah SAW, fama balu ibili, bagaimana dengan keadaan untaku yang berada di padang pasir. Ka'annaha aziba ya, ziba itu jamak dari zobjun ya, yaitu rusa ya. Fayatil ba'ir, datang unta. Al-ajrab ya,
unta yang apa? Yang berpenyakit kayaknya ajrob ini. Fayadkhulu bainaha, lalu dia masuk ya di antaranya ke tengah-tengahnya, fayujribuha, ya lalu dia menularkan gitu ya, menularkan penyakitnya itu. Faqala, maka beliau menjawab, faman ada al-awwal, ya, siapa yang pertama kali menyebarkannya. Ya, jadi di sini di hadis ini menyebutkan bahwa menafikan ya tidak ada penyakit menular, tidak ada suatu apa namanya kesialan ya yang datang begitu saja. Jadi lalu secara zahir ya dia bertentangan dengan eh, hadis yang lain ya. Lalu hadis yang berikutnya yang masih satu makna ya, ma'a qaulihi, bersama dengan sabda Rasulullah SAW fi hadis Abu Hurairah al-akhar, dalam hadis Abu Hurairah yang lain, la adwa wala tiyarah, ya, dan tidak ada penyakit menular ya, wala tiyarah ya, dan tidak ada apa namanya kesialan ya dengan melalui burung. Walahama ya, dan juga melalui burung di malam hari. Wala sofa, dan juga tidak ada ya bulan Safar. Ya, maksudnya menganggap kesialan dengan datangnya bulan Safar. Wafiro minal madzum, dan berlarilah dari penyakit kusta ya, firo roka minal asad, sebagaimana larinya engkau dari singa. Ya, al-Laqahul Bukhari, hadis ini disebutkan secara ta'liq ya oleh Al-Bukhari, artinya disebutkan tanpa sanad di dalam kitab sahihnya. Ya, tetapi dengan ta'liq yang dalam sigot jazm. Jadi dengan sigot jazm, dengan menggunakan fi'il yang maklum ya, tidak dengan mansul, menunjukkan kuat. Dilalatul hadisil awal, petunjuk hadis pertama, anna kulla syai'in biqadar, bahwa seluruh ya segala sesuatu itu berdasarkan takdirnya. Wa annahu la yu'di syai'un syai'an binafsihi, bahwa tidaklah sesuatu itu menular ya, memberikan pengaruh kepada sesuatu yang lain dengan dirinya sendiri. Ya, jadi tidak dipahami apa namanya la adwa ya, tidak ada penyakit menular. Itu bukan menafikan memang tidak ada penyakit menularnya, tapi di situ untuk menegaskan itu tidak akan terjadi ya tanpa takdir dari Allah, gitu maksudnya. Walaysa fihi nafyu asbabi intiqalil marad idza wujid, dan di dalamnya tidak menafikan ya sebab-sebab berpindahnya penyakit apabila memang ada. Ya, wal hadis tsani, dan hadis yang kedua adalah ala tiqai ma wujida fihi sababul i'da'i minal amrad, menunjukkan untuk menjaga
apa yang ada ya di dalamnya berupa sebab ya, yang bisa menularkan ya dari penyakit. Itu wujudu sabab, di mana keberadaan sebab itu yuhayyi wujudal musabab wa yusaidu alaihi, ya bisa menyebabkan adanya akibat ya dari sebab itu dan bisa membantu kepadanya. Wa in kana la yaqaul i'da'u, dan meskipun penularan itu tidak terjadi illa bimasyiatillahi azza wa jalla, kecuali dengan izin Allah azza wa jalla. Fa innahu qad yaqa'u, ya ini salah nulis. Fa innahu qad yaqa'u wa qad la yaqa'u. Karena sungguhnya dia kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Ya, jadi secara zahir terlihat bertentangan ya. Di dalam hadis pertama disebutkanlah adwa ya, gitu, dengan menafikan seakan-akan memang hakikatnya tidak ada. Ya, tetapi justru di hadis lain kita disuruh untuk berlari ya dari penyakit. Ya, firo minal madzub. Ya, berlari dari penyakit seperti halnya berlari dari singa. Ya, maka ketidak atau kontradiktif ya di antara hadis ini tentu secara zahirnya saja, pada hakikatnya tidak. Makanya perlu dipahami ya dengan lebih teliti bagaimana mengkompromikannya ya, sehingga bisa dikompromikan bahwa hadis yang pertama itu bukan menafikan hakikatnya ya, bahwa tidak ada penyakit yang menular ya, tetapi di situ ingin menegaskan bahwa itu semua tidak terjadi kecuali takdir dari Allah gitu ya. Jadi izin dari Allah itu akan terjadi ya. Ini sesuai dengan kondisi kita sekarang ya, ketika ada penyakit menular, bahwa kita sebagai orang beriman harus meyakini bahwa semuanya tidak akan terjadi tanpa izin dari Allah. Nah, di sana mengandung banyak hikmahnya. Nah, di sisi lain juga kita harus berusaha ya, ada usaha, karena sebab akibat ya sunnatullah ya berlaku di alam semesta ini, sehingga kita melakukan usaha-usaha untuk terhindar dari penyakit ya, dari penularan penyakit. Faja'al amru bittiqaihi mutanasiqan wa asli hadhihi syariah, maka datanglah perintah untuk menjaga ya darinya, dari penyakit itu, sesuai dengan dasar syariat ini. Fil akhdhi bil asbab, dalam mengambil sebab ya, melakukan sebab-sebab ya, bukan seperti pemahaman orang yang pasrah terhadap takdir ya, tanpa berusaha ya, orang-orang Jabariyah misalnya yang merasa dipaksa dengan takdir, padahal takdir itu sendiri ya tidak terlihat, tidak diketahui oleh manusia ya, itu, dan dia sudah diberikan keleluasaan, kebebasan untuk memilih jalan mana yang mau diambil, kan begitu ya. Makanya ketika Umar bin Khattab ya ditanya, apakah engkau lari dari takdir Allah, kata Umar, aku berlari dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain gitu. Jadi kita tidak perlu memikirkan takdir apa yang diisi Allah, karena itu tertutup bagi kita ya, kita tidak tahu ya. Kita hanya bisa berusaha saja semaksimal mungkin, dan usaha yang kita pilih itu tentu semuanya tidak akan keluar dari takdir Allah.
Wa hadza syabihun biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fit ta'un, dan ini mirip dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ta'un. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum bihi," ya, apabila kalian mendengar adanya ta'un itu, bi'ardin, pada satu wilayah, pada satu negeri, fala taqdamu alaih. Janganlah kalian datang kepadanya, jangan masuk ke dalamnya. Wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha, dan apabila dia terjadi pada suatu negeri dan kalian ada di dalamnya, fala takhruju firaran minhu. Janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Nah, ini lockdown ini ya. Jadi Rasulullah SAW sudah memberikan arahan ya dalam masalah penyakit taun ya yang menular. Jadi menunjukkan kita harus berusaha menghindar dari penyakit. Ya, jangan salah kaprah ya di dalam memahami takdir Allah. Itu dengan mengatakan tidak takut pada penyakit ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hukum sebab akibat di alam semesta ini. Merupakan sunatullah. Ya, ketika sakit pun kita disuruh untuk berobat kan oleh Rasulullah SAW. Tadawaw ibadallah, ya berobatlah. Ya, dan Rasul menyebutkan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Ya, Allah yang menurunkan penyakit dan Allah juga yang menurunkan obat. Begitu. Wa hadhihi suratun min at-ta'wilil muhtamali li'mali dalilain wa adam ihmali ahadihima. Jadi adalah gambaran daripada takwil yang dikandung ya, yang terkandung ya di dalam kata-kata yang muskil yang di atas ya, untuk mengamalkan dua dalil ya. Jadi yang terlihat bertentangan itu ya dua-duanya diamalkan, digunakan ya, wa adam ihmali ahadihima, dan tidak mengabaikan salah satunya. Jadi dikompromikan. Hukumnya asabilul izalatil iskali fil nususi huwal ijtihad. Jalan untuk menghilangkan keiskalan ya, kerancuan, tidak jelasan di dalam nas-nas adalah ijtihad. Fa'alal mujtahid, maka bagi seorang mujtahid hendaklah an yabdula wus'ahu, mengerahkan segala kemampuannya lil uqufi alal ma'nal maqsud ya, untuk menggali makna yang dimaksud, musta'inan bil qara'in ya, dengan bantuan dari korina ya, keterangan lain ya, au bi adilatin ukhra, atau dengan dalil-dalil yang lain, min nususil kitabi wa sunnah, dengan dari nas-nas Quran dan sunnah, au bi usulin syariatin amma, atau dengan dasar-dasar syariat yang umum. Jadi ini pekerjaan para ulama ya. Jadi kalau orang awam tentu tidak akan mampu. Ya, maka hendaklah serahkan kepada para ulama yang mengetahui ilmunya. Al-mujmal ya. Kemudian yang ketiga mujmal, ta'rifuhu wa lafdzul ladzi la yadullu bi sighatihi 'alal murad minhu. Lafaz yang dengan bentuk lafaznya, sigotnya tidak menunjukkan kepada makna yang dimaksud. Walaisa tammata ya, dan di sana ya, tammah itu gunaka ya, di sana tidak ada qarina, keterangan lain, tusaidu ala ma'rifatiha, yang membantu ya terhadap pengetahuannya, wala tufhamu dalalatuhu, atau dilalatuhu, dilalah ya petunjuknya tidak dipahami illa bibayanin, kecuali dengan penjelasan, mimman ajmalahu, dari orang yang memujmalkannya.
Langsung dari pihak yang menjadikannya mujmal yang harus menjelaskan maksudnya apa. Ya, jadi kalau dalam syariat ada kata-kata yang mujmal, maka untuk mengetahui maksudnya ya kita serahkan kepada syariat itu, apa yang dimaksud dengan lafaz-lafaz itu. Ya, jangan dipahami oleh sendiri secara makna bahasa ya. Misalnya al-alfadzu syar'iyyah allati tatawaqqafu ma'rifatul muradi minha. Lafaz-lafaz syariat yang mengetahui maksudnya itu tergantung terhadap penafsiran dari syariat terhadapnya. Kalab di sholah wa zakah wa shaum wal hajj. Ya, ketika dalam syariat disebut sholah ya, aqimus sholah wa atuz zakah, kutiba alaikumus siyam wa timul hajja wal umrah. Ini lafaz-lafaz ini adalah mujmal. Dia belum diketahui maksud sebenarnya apa. Fa inna syara'a arada biha ghairu ma'naha lughawi, karena sungguhnya syariat memaksudkan bukan maknanya secara bahasa. Ya, tapi ini sudah menjadi istilah khusus dalam syariat ya, yang pelaksanaannya dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Maka makna-makna dari lafaz ini harus dikembalikan kepada makna secara syariat itu. Tidak hanya makna secara bahasa, sholat secara bahasa misalnya doa. Lalu dengan berdoa saja merasa cukup sudah sholat, ya itu salah. Wa mujaradul amri biha min ghairi wukufin ala bayanil muradi minha ijmal, dan hanya dalam perintahnya saja tanpa digantungkan kepada penjelasan ya, yang dimaksud darinya adalah kemujmalan, sesuatu yang masih global yang belum ditentukan maksudnya. Fahiyya la tadullu alal muradi syari, dan dia tidak menunjukkan terhadap maksud daripada syariat bimujarradi sighatiha, dengan hanya bentuk lafadznya, wala tariqa lil ilmi biha illa bi bayani syar'i nafsihi. Tidak ada cara lain untuk mengetahuinya kecuali dengan penjelasan syariat itu sendiri. Falidha, oleh karena itu yuqal, dikatakan as-salat lafdzun mujmalun fil Qur'an. Lafaz yang mujmal di dalam Al-Quran lam yufhamil muradu bihi, tidak dipahami maksudnya illa bibayani Rasuli sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Baru di dalam hadis dijelaskan oleh Rasul, dicontohkan yang namanya sholat itu bagaimana. Wa min dzalika lafzul haqqi ya, dan di antara hal itu juga adalah lafaz hak fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, wa atu haqqahu, dan berikanlah haknya yauma hasadihi, pada hari memanennya. Ini hak di sini apa maksudnya ya? Maka diterangkan ini adalah maksudnya zakat ya. Berapa yang harus dikeluarkan dari pertanian ya, sudah panen. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum, maka apabila mereka melakukan itu maka terjagalah ya mereka dariku darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya ya. Kata hak di sini apa? Ini masih mujmal. Wa hisabuhum 'ala Allahi ya, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Muttafaqun alaihi an Ibnu Umar. Fa hadza lafdzun majhulul qadri, dan ini adalah lafaz yang ukurannya belum diketahui, atau majhulul jinsi, atau jenisnya tidak diketahui, fayahtaju ilal bayan, maka butuh kepada penjelasan. Ya, maka dijelaskan dalam syariat hal-hal yang mujmal ini. Ya, berkenaan dengan hak-haknya itu. Jadi nanti yang berhak misalnya untuk dibunuh
itu dengan hukuman had diterangkan di dalam syariat. Ya. Yang kedua, al-lafzul mushtarak alladzi lam yakum dalilun ala ta'yinil muradi minhu bilafdil kalafzil qur'i al-mutaqaddim fi qismil mushtarak. Yang kedua, lafaz mushtarak ya yang tidak ada dalil untuk menentukan maksudnya seperti lafaz al-qur'i ya sebagaimana yang telah terdahulu dalam pembagian mushtarak. Al-lafzul gharib ya al-mubham, lafaz yang asing yang belum jelas, kalafzil qari'ah seperti lafaz qari'ah. Fi qaulihi ta'ala dalam firman Allah al-qari'ah, bayyanallahu ta'ala muradahu minha ba'da dzalik. Allah menjelaskan maksudnya setelah itu mal qari'ah, apa itu al-qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa itu al-qari'ah? Maka Allah menjelaskan sendiri, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Itu hari ketika manusia menjadi seperti laron yang berterbangan, al-ayat al-qari'ah ayat 2-5. Walaula bayanuhu azza wa jalla lam nafham min hadzal makna. Kalau bukan penjelasan, kalau tidak ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memahami darinya makna ini. Ya, jadi ini termasuk kategori mujmal. Hukmuhu, hukumnya al-mujmal li ta'azzuril ilmi bil muradi minhu illa an tariqi syar'i, ya karena terhalangnya mengetahui maksudnya kecuali melalui jalan dari syariat. Wala majala fihi lil ijtihad, tidak ada ruang padanya untuk berijtihad. Fal aslu fihi tawaqquf, secara asal dia harus ditangguhkan hatta yujad tafsiruhu min jihatil kitab wa sunnah, sampai terdapat penafsirannya dari pihak Al-Quran dan Sunnah. Fa in wujida mustaufan la syubhata fihi, maka jika ada yang terpenuhi ya, yang memadai, yang mencukupi, tidak ada kesyubhatan di dalamnya, intaqala min wasfil mujmal ila wasfil mufassar, ya maka berpindah dari sifat mujmal kepada sifat mufassar, min aqsamil wadih dilala, dari pembagian wadih ad-dilalah ya sebagaimana yang sudah kita bahas. Wa in bayyanahu syar'u ba'da al-bayan ma'a baqiyati khafa'in kana min ismil muskil al-ijtihad fihi majal. Dan jika syariat telah menjelaskan sebagian penjelasannya, ya disertai dengan adanya sisa khofa, ketidakjelasan, nah maka dia termasuk bagian dari muskil yang ada ruang untuk ijtihad. Ya, jadi kalau yang mujmal kemudian dijelaskan oleh syariat, yang ini maksud dari kemujmalan itu, tapi masih tersisa ya ada ketersembunyian maknanya, ya yang yang muskil, termasuk yang muskil ya seperti yang tadi ya kita bahas, maka itu ada ruang ijtihad bagi para ulama untuk mencari maknanya dengan korina-korina yang ada ya tentunya. Wa'lam anna kulla ma yathbutu bihi takliful amali wa yatasilu bil fiqhu, dan ketahuilah bahwa setiap apa yang ditetapkan yang merupakan taklif secara amalan dan berkaitan dengan fikih, fa innahu yastahilu istimrarul ijmal fihi, sungguhnya mustahil ya untuk terus-menerus berada di dalam kemujmalan ya di dalamnya. Maka syariat harus menjelaskannya. Wa in kana qad tahfa ma'rifatu, meskipun terkadang tersembunyi ya mengetahuinya ala ba'di afradil ulama, terhadap sebagian ulama. Fa inal ilma bi haqiqatil murad minhu la tahfa an jamil ummah, sungguhnya mengetahui hakikat yang dimaksud darinya tidak tersembunyi terhadap seluruh umat. Jadi bisa saja
sebagian ulama tidak memahaminya, tapi tersingkap oleh para ulama yang lain. Masalah ya, satu permasalahan. Qad yakunu nasu mujmalan fi ba'di ma'nahu bayinan fi ba'dihi. Terkadang satu nas itu mujmal pada sebagian maknanya dan jelas pada sebagian yang lain. Fayuk malu bimakana bayinan minhu, maka diamalkan dengan apa yang memang jelas darinya. Wayut labu bayanu ijmal fisairihi, dan dicari penjelasan ya, kemujmalan di sebagian yang lainnya lagi. Kaqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah dari yang baik-baik apa yang kalian usahakan dan dari yang telah kami keluarkan bagi kalian dari bumi. Fahadzan nassu wadihun fi wujubil infaqi minal makasibi wa mimma tukhrijuhul ard. Mujmalun fi bayani miqdaril wajib fayatlabu bayanuhu min ghairihi. Nas ini ya, dalam ayat ini jelas ya dalam kewajiban infak dari usaha ya, maksudnya dari perdagangan jadi tafsir. Dan dari yang dikeluarkan oleh bumi, pertanian. Ya, tetapi dia juga mengandung kemujmalan di dalam kejelasan ukuran yang wajibnya untuk dikeluarkan itu berapa. Maka harus dicari penjelasannya pada yang lainnya ya. Maka di dalam hadis dijelaskan ya tentang nisabnya berapa, lalu ukuran zakat yang dikeluarkannya berapa. Itu diterangkan di dalam hadis-hadis ya. Yang keempat, al-mutasyabih. Ta'rifuhu, definisinya, huwa labdul ladzi la tadullu sighatuhu 'alal muradi minhu. Ini masih sama ya. Tapi tingkat ketidakjelasannya lebih tinggi. Apa yang sigotnya, bentuk lafadznya sendiri tidak menunjukkan terhadap maksud darinya. Walaisa thammata qara'inu tubainu. Tidak ada qarina, tidak ada keterangan lain yang menjelaskannya. Ya, bedanya dengan yang mujmal. Kalau mujmal itu apa namanya, ada penjelasannya di nas-nas yang lain ya, yang walaupun tidak bisa tidak ada ruang ijtihad. Jadi harus dari nasnya sendiri ya yang menjadi penjelasnya. Itu yang mujmal. Kalau yang mutasyabih ini memang tidak jelas dan memang tidak diberikan penjelasan oleh Allah. Wasta'tsarahu, dan Allah menyimpan ya ilmu tentang hakikatnya, bi ilmi hakikatihi. Ya, jadi tidak jelas dan tetap di dalam ketidakjelasan ya, Allah tidak memberikan penjelasannya. Jadi ilmunya disembunyikan, mutasyabih ini. Hadza afdal ma'arafu bihi al-mutasyabih. Ini yang lebih utama yang mereka definisikan dari mutasyabih ini. Wa qaritaraba ta'rifatul usuliyyin adalah sungguh telah bergoncang, artinya berbeda-beda pengertian definisi dari para ahli usul fikih. Wa annahum ja'aluhu muqabilan lil mukam, di samping mereka menjadikannya sebagai lawan dari muhkam. Wa hadza muqabalatun shahihah fi kitabillah ta'ala, dan ini adalah lawan yang benar ya, maksudnya antara mutasyabih dan muhkam dalam kitab Allah. Wal Qur'anu yashhadu li sihhati ta'rifil madhkur, dan Al-Quran menyaksikan benarnya definisi yang disebutkan tersebut. Dzalika anna Allah Ta'ala qala, hal itu karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat." Jadi ada dua
lawannya yang disebutkan, yaitu ayat yang muhkam dan mutasyabih. Ini lawannya. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaigun, ya ada penyimpangan di dalam hati mereka, fayatabi'una ma tasyabaha minhum tigha al-fitnah wa tigha ta'wil, mengikuti yang mutasyabih itu dan mencari-cari fitnah, ya mencari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Tidak ada yang mengetahui takwilnya selain daripada Allah, dan orang-orang yang rasikh, yang kuat di dalam ilmunya mengatakan kami beriman dengannya, semuanya berasal dari sisi Allah. Faja'ala al-muhkam ummal kitab. Allah menjadikan yang muhkam itu adalah ummal kitab, inti daripada Al-Quran. Wa ummus syai', inti atau induk sesuatu, mu'zamuhu adalah yang paling banyak, aktaruhu, ya, yang paling besar, yang paling banyaknya. Wa ammal mutasyabih, adapun mutasyabih, faja'a fihi bilafdin yadullu ala taqlil, datang lafaz yang menunjukkan kepada penyedikitan, ya. Wa hadza huwal mutanasibu ma'a ma anzalallahu ta'ala al-Qur'an li ajli, dan ini sesuai dengan apa yang Allah turunkan, ya, Al-Qur'an untuknya, an yakuna aktsaruhu wadihan, bahwa agar seluruh kebanyakannya itu jelas, la labsa fihi wala iskal, tidak ada kerancuan, keraguan-raguan di dalamnya, ma khafiya minhu ala faradin alimahul akhar, apa yang tersembunyi bagi seorang itu diketahui oleh yang lainnya. Wa hadza makna wasfil Qur'an bil hidayah, ini adalah makna mensifati Al-Qur'an dengan petunjuk, tibyan, wan nur, ya, penjelasan segala sesuatu, cahaya, wadia, cahaya, ya, sinar, wa ma'il haya, air kehidupan, wal istiqomah. Summa innal ayat dalat ala anna Allah ta'ala istatara bi ilmil mutasyabih, kemudian sungguhnya ayat itu menunjukkan bahwa Allah menyimpan ilmu mutasyabih itu, la yudriku haqiqatahu hatal ulama, tidak mengetahui hakikatnya sampai para ulama. Bal yaqulun, tetapi para ulama itu berkata, aman nabihi kullu min indi rabbina. Pemakana kadzalika imtana jazman, yang seperti itu maka tidak boleh secara tegas, secara tetap, an yurada bihi tasyri'ul ummah, yang dimaksudkan sebagai pensyariatan bagi umat, di anna Allah ta'ala la yumkin an yukallifal ibadah ma la yudriku ma'nahu, karena Allah tidak mungkin membebani taklif pada hamba-hamba apa yang tidak mengetahui maknanya, khosotuhum min ahli dzikri, ya, yang khusus dari mereka, dari para ahli zikir dan ahli ilmu, alladzina humul mafza'u li ma'rifatid din, di mana mereka itu adalah tempat untuk rujukan, ya, untuk memahami agama. Jadi hal-hal yang mutasyabih ini bukan sebuah pensyariatan bagi umat, ya, yang oleh para ulamanya saja tidak diketahui, ya. Jadi ini yang definisi, ya, yang ditetapkan oleh sebagian ulama, ya, dari makna mutasyabih itu. Walaupun kalau kita lihat lagi, ya, istilah-istilah mutasyabih, ya, di dalam Al-Quran memang ada yang mutasyabih am, ya, secara umum, ya, misalnya kitab mutasyabih ma'ani, ya, makna-maknanya mutasyabih, kalau itu artinya adalah ada kemiripan secara umum, ya, ada kemiripan satu ayat dengan ayat lain, tetapi tidak sama, ya, ada perbedaannya, menunjukkan variasi dalam Al-Quran. Dan juga ada makna muhkam secara umum, yaitu bahwa ayat Quran semuanya muhkam, semuanya disusun dengan susunan yang sangat baik. Uhkimat ayatuhu, ya, disebutkan uhkimat ayatuhu. Itu makna mutasyabih dan muhkam yang secara umum.
Sedangkan di sini adalah makna mutasyabih dan muhkam secara khusus. Jadi ada ayat-ayat yang mutasyabih yang tidak diketahui maknanya, tidak bisa disingkap maknanya karena memang dirahasiakan oleh Allah. Dan ada yang muhkam yang jelas dan itu merupakan inti daripada Al-Quran ini, Ummul Kitab. Faiza zuharu hadza, ya, maka apabila hal ini telah jelas, alimna imtina aduhu li syai'in minal ahkam, ya, kita mengetahui tidak bolehnya masuk sesuatu dari hukum-hukum tahta makna mutasyabih, di bawah makna mutasyabih. Idan tas'alu ma misalul mutasyabih. Kalau begitu kamu bertanya apa contoh daripada mutasyabih ini? Misaluhu, contohnya. Ini yang tidak mungkin bisa disingkap maknanya, ya. Yaitu nusus sifatillahi azza wa jalla, nas-nas tentang sifat Allah. La min jihati ma'aniha, tidak dari sisi makna-maknanya. Fa innaha bi alfazin arabiyyah mudarakatil ma'ani, karena ya sifat-sifat Allah itu diberitahukan kepada kita dengan lafaz-lafaz bahasa Arab yang memang diketahui maknanya, kasifat yad, kasifat zat, seperti sifat-sifat zat Allah, mislul yad wal wajh wal ain. Ya, itu maknanya sudah diketahui dalam bahasa Arab, misalnya tangan, wajah, mata. Au sifatil fi'li, atau sifat perbuatan, karena khirru, seperti meniupkan ruh, wa ibda'il khalqi, ya, menciptakan makhluk, wa inzalil rizki, menurunkan rizki, fahadhihi bi alfadzin arabiyyah, dengan lafaz-lafaz bahasa Arab, la yakhfal ilmu biha, yang pengetahuan tidak tersembunyi. Wa innamal istibah, hanya saja istibahnya itu, ya, ketidakjelasan, dipahaminya, fi idraki kaifiyatiha, dalam mengetahui bagaimananya, gitu ya. Wa kunhiha, dan hakikatnya. Fallahu azza wa jalla ma'an ta'arufi ila khalqihi, Allah azza wa jalla, ya, bersamaan dengan memperkenalkan dirinya kepada makhluknya, bi asma'ihi, dengan nama-namanya, wa sifatih, dan sifat-sifat, illa annahu ihtajaba anhum bidzatihi, kecuali atau hanya saja dia menghijab, ya, menghalangi, ya, dari mereka untuk mengetahui zatnya, wa hadzarahum, dan memperingatkan mereka, min an yuqimu lahu suratan fil azhan, ya, untuk mengadakan suatu gambaran di dalam pikiran mereka. Ya, tidak boleh, ya, karena memang hakikat sesungguhnya tidak diketahui. Ya, kita hanya mengetahui mana secara bahasa, tapi kita serahkan makna yang sesungguhnya kepada Allah, hakikat yang sesungguhnya dan kaifiatnya. Ya, maka tidak boleh kita menjelaskan bagaimananya, ya, takyib. Ya, tanpa takyib, ya, bila takyib, bila tasbih, ya, tamsil, dan juga bila ta'til, tanpa menolak, ya, nas-nasnya, karena memang Allah sebutkan kepada kita. Ya, faqal, maka Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang semisal dengannya, sebanding dengannya, wa huwa samiul basir, dan dia maha mendengar, maha melihat. Fa huwa ma'a sam'ihi wa basarihi, dan maka dia bersamaan dengan mendengarnya dan melihatnya, wasairi sifatihi lati nudriku ma'ani al-fatihah, dan seluruh sifat-sifat yang kita ketahui makna lafadznya, wa na'lamu fawariqa ma bainaha fi dilalatiha, dan kita mengetahui perbedaan di antaranya dalam petunjuk-petunjuk maknanya, illa annahu laisa kamitslihi syai'un fiha, ya, kecuali hanya saja bahwa dia tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Falaisa sam'un kasam'ina, ya, bukan pendengarannya itu seperti pendengaran kita, wala basarun ka basorina, ya, dan tidak juga penglihatannya sama dengan penglihatan kita. Ya, tidak boleh menyamakan dengan makhluk, ya.
Walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi ini contoh dari yang mutasyabih, jadi tentang sifat-sifat Allah itu tidak diketahui hakikat sebenarnya. Wal amru fi dzalika kullihi, ya perkaranya dalam hal itu semua alal qaidatil malikiyah, di atas kaidah Imam Malik. Faqad su'ilal Imamu Malik bin Anas rahimahullah. Sungguh Imam Malik telah ditanya ya bin Anas rahimahullah an istiwa'illahi ta'ala ala arsy, tentang istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Faqala al-kaifu ghairu ma'lum. Kaif bagaimananya ya tidak diketahui, wal istiwa ghairu majhul, ya dalam redaksi lain al istiwa ma'lum wal kaifu majhul. Sedangkan kata istiwa itu tidak tidak asing, ya sudah diketahui dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita tahu istiwa ya berdiam atau bersemayam begitu ya, menurut kita ya yang digunakan di antara manusia. Tetapi kalau disandarkan kepada Allah ya tentu tidak diketahui bagaimana istiwanya Allah. Tetapi wal imanu bihi wajib, iman ya beriman terhadapnya wajib, karena memang itu ada di dalam Al-Qur'an, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya harus wajib mengimaninya. Wa su'alu anhu bid'ah, menanyakan tentang bagaimananya itu adalah suatu kebid'ahan, sesuatu yang diada-adakan. Makanya melihat gelagat orang ini yang tidak benar ya, menanyakan hal seperti itu, maka Imam Malik itu kan langsung menyuruh untuk mengusir orang tersebut dari majelisnya. Wa minad dalil, dan diantara dari alasihati hadzal misal lil mutasyabih, benarnya contoh untuk mutasyabih ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya huwaladzi anzala 'alaikal kitab, dialah yang telah menurunkan kepadamu alkitab, Al-Qur'an, al-ayah ila akhiriha, sampai akhirnya. Qala Rasulullah SAW, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti apa yang mutasyabih itu, ya jadi maksudnya ditelusuri, dicari-cari takwilnya dan sebagainya, ya yang mutasyabih itu, maka mereka itulah yang Allah sebutkan yang ibtigaul fitnah itu, ya fahzaruhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Wa minan nasi man za'ama anna al-mutasyabih wal huruful muqatta'ah fi awaili ba'di suwaril Qur'an wa laysa hunaka ma yamna'u dzalik. Sebagian manusia ulama ya ada yang beranggapan bahwa mutasyabih adalah huruf-huruf muqatta'ah di awal-awal sebagian surat, dan di sana tidak ada penghalang daripada hal itu. Khossatan wa anna lam tudrak ma'naha, khususnya dia tidak dipahami maknanya. Maka wa khadha ba'dul ulama fiha min ghairi faidah, sebagian ulama memperdalamnya tanpa ada faidah. Lakinna na'lam yaqinan, tetapi kita mengetahui secara yakin anal umma lam tatafarraq fil hurufil muqatta'ah firaqan, umat tidak berpecah dalam hal huruf muqatta'ah ini menjadi berkelompok-kelompok. Walam natabi dzalik, dan walam tatabi, dan umat tidak mengikuti hal itu, liyadilla fihi tawaif minal khalqi, agar sesat ya padanya kelompok-kelompok daripada makhluk. Walam yaqob biha darbun linususil kitab biba'diha, dan tidak ada contoh di dalam nas-nas Alkitab dan untuk dengan sebagiannya. Fa'ainal huruf muqatta'ah min qawlihi, maka di manakah huruf muqatta'ah daripada firman-Nya, fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyabaha minhum ibtiga'al fitnati wa ibtiga'a ta'wili wa aina hiya min tahdhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi huruf-huruf muqatta'ah juga sama, termasuk hal-hal yang mutasyabih, ya yang mutasyabihnya ketidakjelasannya
itu terus menerus ya tidak diterangkan oleh Allah. Jadi ya sudah, kalau dalam hal seperti itu yang mutasyabih tidak perlu dicari-cari maknanya. Ya, jadi penulis mempertanyakan ya, kalau huruf muqatta'ah yang termasuk mutasyabih ini dicari-cari maknanya, ya bukankah Allah berfirman dalam ayat ini gitu kan, agar jangan dicari-cari maknanya sesuatu yang memang dirahasiakan oleh Allah. Dan juga lalu mau dikemanakan peringatan Rasul gitu ya, kalau memang mau dicari-cari lagi. Hadal miqdar kafin li idraki haqiqatil mutasyabih. Apa yang dibahas ini cukup ya untuk mengetahui hakikat mutasyabih, walau la annahu min muqtadayati tatimmatil qaul fi dilalatin nusus. Kalaulah tidak ada tuntutan-tuntutan untuk menyempurnakan ya pembicaraan dalam dilalah petunjuk nas-nas, lakana jadiron bi an la yudkar fi ilmi usulil fiqhi, ya maka selayaknya ya tidak disebutkan di dalam ilmu usul fikih, fa innahu laisa min maudu'iha, karena dia bukan termasuk temanya, li annahu kama taqaddam la yatasilu syai'un min at-takalif, sebagaimana yang telah terdahulu dia tidak berkaitan, tidak ada sesuatu pun yang berkaitan dengan taklif. Karena usul fikih adalah fondasi dari fikih. Sedangkan fikih itu sendiri berkaitan dengan amalan taklif bagi hamba ya, bagi mukallaf. Kalau tidak ada kaitan secara langsung dengan taklif, maka sesungguhnya itu bukan pembahasan yang harus dibahas di dalam ilmu usul fikih. Karena yang mutasyabih ini tidak ada kaitan dengan taklif ya. Ya, kecuali nanti istilah mutasyabih ini juga digunakan oleh sebagian ulama ya. Jadi pembagian kepada 4 hal ini sebetulnya merujuk kepada Hanafi ya, mazhab Hanafi. Nanti mazhab lain ya, jumhur itu menggunakan istilah mutasyabih juga dibagi ya. Ada yang mutasyabihnya terus menerus tidak bisa disingkap seperti yang dicontohkan tadi. Ada juga yang dalam waktu tertentu bisa disingkap ya. Ya misalnya ayat-ayat yang di zaman Nabi, zaman sahabat itu belum bisa menyingkap maknanya, tetapi di zaman berikutnya, zaman sekarang misalnya tentang kendaraan ya, Allah menyebutkan hamir wal bigol ya, matar kabun, apa yang kalian kendarai, dan Allah menciptakan malah ta'lamun, apa yang belum kalian ketahui. Nah sekarang nampak ya, ada kendaraan lain selain daripada hewan-hewan tunggangan itu. Ya, begitu juga misalnya tentang ijma ya, yang ditemukan oleh Imam Syafi'i, dalil yang menunjukkan kepada ijma itu. Ya, dari ayat wa yattabi sabila ghairil mu'minin ini, dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman. Nah, kenapa dibedakan? Sebelumnya disebutkan mengikuti tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti jalan orang-orang beriman. Kenapa diatofkan ya? Padahal jalan orang beriman kan jalan Allah dan Rasulnya juga. Ya, tetapi dibedakan dengan atof ya, dan dalam kaidah bahwa atof itu yaqtadil mughayarah ya, menuntut adanya perbedaan, maka disingkaplah oleh Imam Syafi'i misalnya bahwa itu menunjukkan kepada ijma sebagai dalil daripada ijma.
Alhamdulillah ikhwah sekalian ya, kita ini ada hukumnya ya, satu lagi hukumnya al-imanu bihi kama warad, beriman kepadanya sebagaimana yang ada, yang datang, min ghairi tasbih, tanpa adanya penyerupaan, tidak boleh menyerupakan dengan makhluk, wala takkib, ya tidak membayangkan, menanyakan bagaimana, wala ta'dil dan juga tidak menolaknya, wala tahrib dan juga tidak merubahnya. Kama qala ta'ala warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, jadi begitu berkenaan dengan hal yang mutasyabih. Baik, ikhwah sekalian, itu pembahasan kita pada subuh kali ini yang mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Kita cukupkan pembahasan kita ya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan lain ya bisa ditanyakan di WA ya atau di pertemuan-pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz.